Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bacakan buku yang insyaallah ini bermanfaat sekali buat kita, bekal akidah kita, terutama untuk anak-anak kita. Kita kenalkan kepada anak-anak kita pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Islam. Judul buku ini adalah Wahai Anakku, Inilah Akidahmu, yang disusun oleh tim Pustaka Ibnu Katsir. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya, siapakah Tuhanmu? Maka tentu kita menjawab, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku. Dan ketika ditanya, siapakah Allah itu? Maka jawabannya adalah, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kemudian yang kedua, siapakah Allah? Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang maha menciptakan, Al-Mun'im yang maha memberi nikmat, Al-Qadir yang maha menguasai, Al-Mudabbir dan yang maha mengatur segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memeliharanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mengatur segala atau seluruh alam. Kemudian siapakah Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa, Rabb yang satu, yang tidak ada duanya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurus seluruh alam raya ini tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Dan jika ada dua Tuhan atau lebih, maka tentu akan terjadi kerusakan dan kegoncangan di alam raya ini. Dan alam raya ini tidak akan teratur. Maka Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur, yang menguasai, yang merajai, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Kalau ada Tuhan yang lain bersamanya, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian Tuhan yang lain. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat 3, Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka ketahuilah wahai anakku, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, mengesakannya di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan di dalam asma wa sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Dan Tuhanmu, Rabbmu adalah Tuhan yang Maha Esa, Rabb yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu satu, Esa. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islam ala khamsin, ala ayyuhidallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal hajj.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Oke, barakallahu fikum jami'an. Ini saja yang disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, masih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan berikutnya kita akan bahas tentang ya mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Jadi mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, kemudian mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, kemudian mentauhidkan Allah dalam perkara asma dan sifat. Jadi mentauhidkan Allah itu di dalam 3 perkara ini ya. Jadi bagaimana kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, bagaimana kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, dan bagaimana kita mentauhidkan Allah di dalam asma dan sifatnya. Karena banyak orang yang menyeleweng ya di dalam perkara tauhid ini karena mereka belum mengenal, mempelajari dan mengkaji tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Maka mudah-mudahan kita semua ya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu yang paling mendasar, ilmu-ilmu yang menjadi landasan utama kita, yang menjadi akidah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan beribadah hanya kepadanya, kemudian mendakwahkannya kepada seluruh umat manusia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.